Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini berhubungan dengan apa tujuan ketika kita meminta seorang imam Katolik memberkati benda-benda yang kita miliki, misalnya rosario, memberkati air, memberkati kendaraan bermotor, patung, rumah hunian, dan lain sebagainya. Saya sengaja membahas hal ini karena ada sebuah pengalaman menarik. Ketika saya selesai memberkati sebuah kendaraan dengan memercikkan air atas beberapa bagian kendaraan tersebut, si pemilik kendaraan meminta air berkat yang saya bawa karena menurutnya ada beberapa bagian dari kendaraan yang dia miliki itu belum terkena percikan air berkat saya, misalnya pada bagian mesin atau knalpot. Dan dia hendak memercikkan sendiri air tersebut nanti pada beberapa bagian kendaraan yang dia miliki itu. Nah, saudara-saudariku, ketika kita meminta seorang imam Katolik memberkati misalnya rumah, mobil, motor, rosario, patung, salib, dan yang lain, sebenarnya beberapa hal perlu untuk kita pahami secara jelas. Pemberkatan atas benda-benda tersebut itu bukan untuk membuat benda itu pada dirinya memiliki kekuatan lain, kekuatan yang berbeda dari benda-benda lain umumnya. Bukan seperti itu. Sekalipun disiram dengan seember penuh air berkat, motor yang tidak pernah dirawat, tidak pernah dicek olinya secara rutin, tetap akan rusak. Bahkan lebih cepat rusak dibanding motor yang tidak diberkati. Sekalipun disiram dengan air berkat satu ember, mobil yang tangki BBM-nya kosong tidak bakalan bisa dihidupkan. Sekalipun diberkati dengan menggunakan air berkat dengan fasilitas yang dimiliki oleh pemadam kebakaran misalnya, rumah yang tidak pernah disapu, rumah yang lantainya dibiarkan begitu saja, tidak pernah dipel, tidak pernah dirawat, tetap saja akan terlihat kotor dan menjijikkan. Jadi artinya begini, benda-benda yang diberkati bukan dimaksudkan supaya benda-benda itu memiliki kekuatan magis. Lebih awet, lebih ini, lebih itu, bukan demikian. Sama halnya ketika kita meminta seorang imam memberkati air untuk diminum bagi orang sakit. Air diberkati agar orang yang meminumnya mengimani sentuhan Allah, meyakini disertai oleh Allah. Kesegaran air itu menjadi tanda hadirnya Allah, sehingga pengharapannya menjadi semakin kuat, penyerahan dirinya juga semakin besar, cintanya semakin besar. Ia tidak merasa sendirian, tidak tinggal dalam keluhan yang terus-menerus, sehingga lebih mampu tenang. Dengan begitu proses penyembuhan semakin bisa lebih cepat berlangsung. Jadi penyelamatan bukan pada air itu, tetapi pada karya Allah. Jadi saudara-saudari, tujuan pemberkatan atas benda-benda, pertama, agar kita selalu sadar tentang hubungan kita dengan Allah. Dengan memegang rosario yang diberkati, dengan mendiami rumah yang diberkati, dengan mengendarai motor atau mobil yang diberkati, kita menjadi orang-orang yang selalu ingat akan Allah, yang selalu menyadari berkat-berkat Allah, dan selalu terdorong untuk bersyukur atasnya, dan selalu terpanggil untuk menjadikan apa yang kita miliki juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sasaran pertamanya, yakni agar kita selalu sadar tentang hubungan atau relasi kita dengan Allah. Yang kedua, agar cara pandang kita atas benda-benda itu berbeda atau berubah, karena menyadari bahwa benda-benda tersebut sudah disentuh oleh Allah melalui tangan imamnya. Rosario atau patung salib yang sudah diberkati tentu akan diperlakukan dengan cara berbeda. Dipakai untuk berdoa dan bukan sekedar digantung-gantung di leher atau diletakkan di gudang dan sebagainya. Rumah yang sudah diberkati akan dirawat dengan baik. Penghuninya akan selalu menjaga keharmonisan karena tidak ingin menodai berkat Allah atas rumah itu dengan keributan yang tiada henti. Rumah itu akan menjadi tempat untuk bercakap-cakap tentang Allah,
tentang gereja menjadi tempat untuk berdiskusi hal-hal baik, menjadi tempat untuk proses pengampunan, dan lain-lain. Karena sudah disentuh oleh Allah, maka pemilik rumah akan merawat rumah itu dengan baik, memperindah,nya dan menjaga kebersihannya. Karena apa? Karena mereka bersyukur bahwa rumah mereka disentuh dan dikunjungi oleh Allah dengan kehadiran imam yang melakukan tugas pemberkatan itu. Demikian dengan kendaraan bermotor. Mobil yang sudah diberkati akan dirawat dan dijaga performanya. Karena apa? Karena pemiliknya bersyukur bahwa Allah sudah sudi menyentuh kendaraannya melalui tangan imamnya. Pemilik mobil tidak akan menjadikan mobil itu untuk mendukung kejahatan. Malah sebaliknya, untuk mendukung karya-karya baik Allah dan gereja. Pemilik mobil akan semakin lebih aktif dalam hidup menggereja, lebih aktif dalam pergerakan kemanusiaan dan seterusnya. Karena apa? Sekali lagi, karena ia bersyukur bahwa mobil atau motornya disentuh oleh Allah. Yang ketiga, ada nilai tanggung jawab iman yang perlu dihidupi di balik permintaan berkat atas kendaraan atau atas benda-benda yang lain. Penyalahgunaan atas benda-benda yang sudah diberkati adalah bentuk pelecehan atas tindakan Allah yang menyelamatkan. Contohnya begini, Anda minta mobil Anda diberkati, tetapi setelah itu Anda menjadikan mobil itu untuk transaksi narkoba atau untuk mendukung kejahatan yang lain. Maka Anda melecehkan Allah yang Anda minta untuk memberkati kendaraan tersebut. Anda meminta motor atau mobil Anda diberkati, tetapi pada hari Minggu Anda justru menggunakan motor atau mobil itu untuk mengantar Anda rekreasi, mancing, atau kegiatan yang lain dan bukan ke gereja. Anda menyalahgunakan dan melecehkan berkat Allah atas motor atau mobil tersebut. Anda meminta rumah Anda diberkati, tetapi setelah itu Anda memukul istri Anda babak belur di dalam rumah yang barusan diberkati. Anda melecehkan Allah. Anda meminta fondasi rumah Anda diberkati. Ketika rumah selesai dibangun, Anda malah mengundang rekan-rekan Anda untuk berjudi dan mabuk-mabukan di dalam rumah Anda, atau mengundang orang mempraktekkan hal-hal kegelapan di dalam rumah Anda. Anda melecehkan Allah yang menyentuh fondasi rumah Anda di awal pembangunannya. Anda meminta rumah diberkati, tetapi setelahnya, pada hari Minggu, Anda lebih memilih tidur di rumah daripada ke gereja untuk mensyukuri dan berinteraksi dengan Allah yang telah menyentuh dan memberkati rumah Anda. Ini juga bentuk pelecehan. Saudara-saudari, saya berharap dengan uraian sederhana ini, Anda bisa menangkap maksud dari pewartaan saya ini. Pemberkatan atas benda-benda disebut juga dengan tindakan sakramentali, artinya serupa dengan tindakan sakramen. Dengan begitu artinya pemberkatan atas benda-benda juga dikategorikan sebagai tindakan Kristus sendiri. Saya mengajak mari kita memelihara iman kita dengan baik dan benar, khususnya dengan memahami lebih baik apa tujuan ketika Anda meminta seorang imam untuk memberkati benda-benda yang Anda miliki. Saudara-saudari, di akhir video singkat ini saya sebenarnya menyisakan satu pertanyaan yang sering saya tanyakan untuk diri saya sendiri. Ketika orang-orang membeli motor, membeli mobil, mereka meminta supaya kendaraan mereka diberkati oleh imam. Tetapi mengapa mereka tidak meminta agar gadget, handphone, laptop, iPhone, Android mereka diberkati oleh imam sebelum digunakan? Padahal jika melihat harga-harga dari gadget tersebut melebihi motor atau benda-benda lain yang biasa dimintai berkat. Saya sangka kalau gadget juga diberkati, Android Anda, iPhone Anda diberkati, penggunaannya juga akan bisa lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Misalnya,
tidak dipakai untuk menyindir orang lewat status, tidak dipakai untuk transaksi-transaksi jahat, tidak mudah menyebarkan berita-berita hoax, tidak dipakai untuk sekedar mencari hiburan-hiburan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari, jika ulasan saya ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga, saya meminta sebarkanlah pada sesama saudara-saudari Anda, agar kita sama-sama bertumbuh dalam iman Katolik secara baik dan secara benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.